Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena pembelajaran harus dilakukan melalui video karena sebelumnya saya agak kesulitan untuk memperoleh nomor-nomor mahasiswa. Jadi saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya rekam saja untuk pertemuannya, kemudian saya share kepada nomor yang mungkin nanti akan yang saya dapatkan dari rekan-rekan dosen yang lain. Baik, untuk mata kuliah ini bernama Ilmu Lingkungan dengan kode mata kuliah MBB 439. Ini sifatnya adalah mata kuliah teori dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah pelengkap dari mata kuliah inti teknik mesin. Nah, di dalam mata kuliah ini yang merupakan mata kuliah pelengkap memiliki tujuan tertentu. Salah satunya yaitu adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep lingkungan sehingga nanti ketika mahasiswa bekerja dan bekerja di lapangan, mahasiswa bisa menerapkan konsep-konsep ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa semua negara itu berlomba-lomba bahkan mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Maksud dari pembangunan berkelanjutan itu adalah bahwa setiap komunitas, setiap negara berhak untuk melakukan pembangunan, tapi tanpa merusak tatanan lingkungan yang ada. Misal, sebagai contoh, misalkan ya, eh, ketika Indonesia melakukan pembangunan IKN di Kalimantan, IKN tetap dilakukan, tapi dengan dokumen-dokumen lingkungan, persyaratan lingkungan yang lengkap, misalkan AMDALnya sesuai dan tidak ada fiktif. Kemudian ada suatu upaya-upaya sehingga ekosistem yang ada di Kalimantan yang sekarang beralih fungsi menjadi IKN itu tidak terganggu. Jadi ada semacam restorasi terhadap ekosistem yang pada saat pembangunan itu dirusak kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Dan saya rasa untuk konsep pembangunan berkelanjutan ini, terutama di program studi teknik mesin, saat ini penelitian-penelitian di teknik mesin itu sudah mengarah kepada konsep energi terbarukan. Sebagai contoh, ketika saya beberapa bulan yang lalu berkunjung ke UTM Malaysia, saya masuk atau berkunjung ke laboratorium teknik mesin. Di sana laboratorium mekanika fluida ya. Ada satu sub lab di sana, lab kecil yang memang khusus untuk meneliti tentang energi terbarukan. Dan salah satu penelitiannya yang unik itu adalah bagaimana memanen energi dari suatu fenomena alam. Sebagai contoh misalkan fenomena kelistrikan magnet. Kemudian sana juga sedang mengembangkan membuat suatu cavity. Cavity itu adalah rongga-rongga yang mana rongga ini ketika dialiri dengan fluida, dalam hal ini adalah udara, maka akan membentuk suatu aliran. Alirannya itu bisa turbulen maupun laminer. Nah, dari aliran turbulen dan laminer ini ketika disimpan sensor piezoelektrik maka akan menghasilkan listrik. Nah, itu di teknik mesin sudah mengarah kepada energi terbarukan. Nah, oleh karena itu saya rasa untuk mata kuliah ini pas diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan pemahaman lebih lebih tentang energi terbarukan. Oke. Nah, eh, mata kuliah ini merupakan salah satu dari beberapa mata kuliah pelengkap di teknik mesin. Mata kuliah pelengkap yang lain diantaranya misalkan ya ekonomi teknik, kemudian manajemen industri itu adalah mata kuliah pelengkap di teknik mesin. Nah, sedangkan untuk mata kuliah ini, adapun topik yang nanti akan dipelajari itu ada 5 bagian sebenarnya yang terdiri dari eh, banyak bab nanti ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ekologi dan ekosistem, yang ketiga populasi manusia dan sumber daya alam, yang keempat pemanfaatan energi, yang kelima polisi dan pencegahannya. Nah, semua topik ini saya ambil dari buku referensi utama. Referensi utamanya adalah ini, karangan Wright dan Bors tahun 2017. Saya belum menemukan buku yang terbaru lagi. Judulnya adalah Environmental Science Toward a Sustainable Future, edisi 13, penerbitnya Pearson dari Boston. Nah, selain referensi utama, ada juga referensi pendukung. Sebagai contoh, misalkan ini peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99.
tentang analisis mengenai dampak lingkungan, dan referensi pendukung yang lain yang mungkin mahasiswa bisa mencari dan mengeksplor. Nah, untuk referensi utama sendiri, saya punya e-booknya, ini referensi utamanya. Nanti mahasiswa akan saya kasihkan link supaya mahasiswa bisa mendownload e-booknya, kemudian bisa mempelajari e-booknya. Oke, di referensi ini, ya, bentar ya, saya atur dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mata kuliah ini akan mempelajari 5 topik, ya. Nah, topik-topik ini saya ambil dari buku. Topik pertama yaitu tentang pendahuluan, ya. Ini adalah Framework for Sustainable Future. Lalu topik yang kedua itu tentang populasi dan seterusnya. Di sini masuk ada di sini ekologi, the science of organism and their environment. Lalu topik ketiga the human population and essential resources. Lalu topik yang keempat harnessing energy for human societies. Lalu yang kelima population and prevention. Oke. Baik, kita breakdown. Yang pertama, untuk pendahuluan kita akan mengkaji tentang pengantar sains dan lingkungan. Bagaimana korelasi antara sains dan lingkungan dan teknologi? Ini sebenarnya korelasinya sangat banyak sekali, sangat berkaitan. Lingkungan itu tidak saat ini, ya, itu mungkin tidak akan lestari tanpa sains, karena kita tahu bahwa kita populasi manusia itu terbanyak dan menguasai semua daratan. Bahkan lautan sudah mulai kita eksplor gitu. Dan sumber daya alam yang ada di lautan, sumber daya energi itu juga sudah manusia eksplor gitu ya. Contoh adalah bahan bakar minyak misalnya. Nah, itu untuk membuat suatu pembangunan berkelanjutan perlu adanya sains. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep lingkungan itu seperti apa. Dan ternyata konsep lingkungan itu bukan hanya tentang makhluk hidup saja, bukan hanya tentang hewan, tumbuhan, manusia, tapi konsep lingkungan itu secara general itu adalah segala hal, segala variabel yang ada di sekitar kita. Nah, yang lainnya selain makhluk hidup apa? Ini ada di bab yang kedua, yaitu ekonomi, politik, kemudian kebijakan public policy. Contoh seperti tadi ya, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Itu masuk ke dalam public policy dan itu adalah lingkungan. Kemudian ekonomi, ketika kita apa namanya, sederhana aja, kita cari takjil gitu ya. Otomatis ketika kita cari takjil, kita berinteraksi dengan penjual, ada transaksi ekonomi di sana. Nah, itu masuk ke dalam lingkungan karena transaksi ekonomi dalam skala masif, skala global itu akan mempengaruhi terhadap ekosistem, akan mempengaruhi terhadap populasi manusia. Dan kalau kita perhatikan ya, ada beberapa spesies makhluk hidup, beberapa spesies hewan yang saat ini punah. Dan ternyata kenapa itu punah, itu alasannya sangat sederhana. Karena hewan-hewan yang punah itu yang dulunya ada ya, ketika manusia sudah ada, itu ternyata rasanya tidak enak dan tidak disukai oleh manusia. Sehingga manusia hanya mengembangbiakan hewan-hewan yang rasanya enak dan cukup memenuhi kebutuhan protein manusia, gitu. Makanya kalau kita lihat ya, ini kok setiap bulan Ramadan, Idul Fitri itu pasti setiap pasar menjual daging sapi dan itu tidak ada habisnya ya. Tahun depan juga ada lagi gitu ya. Itu kenapa? Hewan tersebut tidak pernah punah karena selalu dilestarikan, selalu dikembangbiakan oleh manusia. Demikian pula hewan-hewan yang lain seperti unggas, bebek, ayam apalagi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah politik. Politik juga akan mempengaruhi sebenarnya tatanan ekosistem dunia, sehingga politik itu bagian dari lingkungan gitu. Nah, teknologi apalagi? Teknologi itu yang mensupport semua tatanan ekonomi, politik, public policy gitu ya. Kalau tidak ada teknologi yang sekarang, kebijakan publik tidak akan semasif sekarang ya. Politik juga sama dan seterusnya. Kemudian di bab yang kedua, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar makhluk hidup. Kemudian kita akan belajar tentang populasi dan komunitas. Kemudian kita akan belajar tentang ekosistem. Di sini kita akan belajar ekosistem itu kita belajar tentang energi, distribusi energi pada ekosistem. Kemudian kita belajar tentang restorasi dari ekosistem. Nah, untuk yang bagian ketiga, kita belajar tentang populasi manusia. Nah, kemudian
bagaimana kaitan populasi manusia ini dengan pembangunan. Terus kemudian, ya kebutuhan dasar manusia itu kan sebenarnya kebutuhan pokoknya itu kan makan ya, semua makhluk itu kan makan. Nah, eh, manusia secara khusus itu dapat bertahan tidak makan selama mungkin selama sebulan berminggu-minggu, tapi tidak dapat bertahan tanpa air. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan belajar tentang air, yaitu cara kita belajar dasar-dasar siklus hidrologi. Oke. Nah, ini sebenarnya siklus untuk apa namanya? Kalau kita tahu tentang siklus hidrologi, maka kita dapat melaksanakan atau menjalankan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh misalkan di kota suci Mekah itu kan ada satu sumur yang tidak pernah apa namanya kering, sumur Zam-Zam. Nah, ketika kita baca-baca literatur, kemudian referensi gitu ya, kemudian mungkin apa namanya eh, tayangan-tayangan National Geographic di YouTube gitu ya. Ternyata sumur Zam-Zam itu kenapa tidak pernah kering meskipun dipakai terus-menerus oleh manusia ya yang apa namanya peziarah ke tanah suci itu hampir setiap tahun kan ada, bahkan setiap hari ada dan dipakai terus airnya. Itu karena airnya dilestarikan sebenarnya. Itu airnya dilestarikan. Nah, cara melestarikannya gimana? Dengan melihat siklus hidrologi dari sumber Zam-Zam. Jadi hulunya itu di mana, kemudian hilirnya di mana, lalu sumber Zam-Zam ini sumber mata airnya dari mana saja. Nah, aliran siklus hidrologi itu yang dijaga sehingga sumber Zam-Zam tidak akan kering. Kemudian yang berikutnya itu adalah tanah, soil, tanah, the foundation of land ecosystem. Lalu kita belajar juga tentang produksi dan distribusi dari makanan, pest dan pest control. Nah, bab keempat kita belajar tentang eh, harnessing energy for human societies, pemanfaatan energi bagi komunitas manusia. Oke, di sini kita sudah tahu ya energi yang kita pakai itu adalah berbagai macam. Bagi manusia sendiri, saat ini secara global mendunia masih ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Sehingga di topik ini kita akan mengkaji tentang energi dari bahan bakar fosil, ya minyak bumi gitu. Kemudian ada energi alternatif yang lain, contoh misalkan energi nuklir. Nah, jangan disangka energi nuklir itu berbahaya. Banyak negara maju, bahkan Cina sekarang yaitu menggunakan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik sebenarnya. Kenapa? Karena dari sisi apa namanya kerusakan lingkungan itu minimal, kecuali memang ada human error sengaja jadi terjadi kecelakaan. Kemudian biayanya sebenarnya kalau dilihat relatif lebih murah dibandingkan dengan energi listrik pembangkit tenaga air. Kemudian kita akan melihat juga tentang renewable energy, energi yang terbarukan. Ini contoh yang saya ceritakan tadi UTM ya, sudah mengkaji tentang energi terbarukan ini. Nah, di bagian terakhir kita akan belajar tentang polusi and prevention, polusi dan pencegahannya. Sini mulai dari bahaya apa namanya bahaya lingkungan, kemudian bagi kesehatan, kemudian global climate change. Contohnya saat ini adalah yang terjadi pemanasan global, kemudian polusi udara, polusi air, kemudian municipal solid waste, limbah padat perkantoran, sampai pada limbah B3, bahan beracun berbahaya. Berbahaya dan beracun. Itu limbah kimia. Nah, kemudian saya tambahkan di pertemuan terakhir, kalau misalkan nanti cukup waktunya ya, yaitu pengantar tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Gitu. Ya, baik. Nah, ini untuk topik. Nah, untuk nilai bagaimana? Untuk nilai akhir, ini sebentar saya tunjukkan. Nilai akhir ini terdiri dari beberapa komponen. Ada UTS, UAS, komponennya cukup besar ya. Kemudian ada tugas juga 25%, kemudian kehadiran 10%. Nah, tapi sebenarnya saya melihat potensinya itu ada di kehadiran dan rata tugas. Kalau ini bagus saja, ini pasti nilainya juga bagus. Karena UTS UAS rata-rata jawabannya sama. Jadi kalau satu salah sumbernya salah semua biasanya. Nah, kalau tugas nanti ada dua jenis tugasnya, tugas individu, tugas kelompok. Kalau tugas kelompok sama presentasi, kemudian tugas individu menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Oke.
Baik, ini demikian saya rasa ini sebagai kuliah pertama pengantar perdana. Eh, Mohon maaf sebelumnya ini saya harus sampaikan secara video. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.